Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, saya Dwi Nur dari Berita Mujizat TV. Hari ini kita memulai sesuatu yang baru nih. Kita memulai podcast di channel kita dan kita kedatangan narasumber kita. Ada Mas Priyambodo di sini. Boleh perkenalkan dulu, Mas? Halo, shalom. Nama saya Priyambodo Adi. Saya dari Jakarta. Pelayan saya ada di Jakarta, tapi asal saya dari Solo. Beberapa waktu ini memang Tuhan tempatkan saya untuk mengerjakan di Indonesia bagian Barat. Terima kasih, suatu kebanggaan bisa ada di tempat ini. Oke. Hari ini kita mau bahas sesuatu tentang passion. Apakah itu passion gitu kan? Banyak hal yang di luar sana orang itu bakalan pengen ngerti passion atau passionate itu seperti apa, Mas Priyambodo? Ya, kalau dari saya sih seperti ini ya, Mbak Dwi Nur dan semua kawan-kawan di Berita Mujizat TV. Kalau kita ngomong tentang passionate itu ngomong banyak tentang gairah, dan itu sebenarnya berkaitan erat dengan enthusiasm. Itu berkaitan erat juga dengan yang namanya entheos, Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi waktu kita ngomong tentang gairah, kita ngomong tentang semangat, itu adalah ketika kita menemukan Tuhan itu di dalam diri kita, maka kita akan terus berjalan dengan gairah. Jadi kadang-kadang ini itu bisa dikaitkan juga. Jadi kita tidak akan capek, tidak akan lelah, letih. Sama seperti halnya ketika kita ada beberapa orang yang punya passion di misalnya bulu tangkis atau sepak bola dan lain sebagainya, maka ada waktu ketika dia passion di olahraga atau di badminton atau di futsal dan lain sebagainya, olahraga itu, maka meskipun kadang-kadang dia capek, karena ada sukacita di sana, ada gairah di sana, maka dia akan melakukan itu dengan sukacita gitu. Jadi tidak akan gampang menyerah dan lain sebagainya. Itu kalau Mas Priyambodo tadi ngomong tentang passion yang sudah ada dalam diri gitu kan. Terus ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin kehilangan passion gitu kan. Terus bagaimana cara kita itu buat bisa dapat passion, Mas? Gini, jadi kalau kita ngomong tentang sesuatu yang rohani, jelas asalnya itu ketika kita bisa menemukan Tuhan di setiap apa yang kita kerjakan ya, Mbak. Jadi ada kalanya beberapa orang itu sudah terlalu lama melayani atau sudah terlalu sibuk untuk mengerjakan banyak hal, sehingga kadang-kadang apa yang dikerjakan itu cuma jadi rutinitas. Kalau orang itu kehilangan passion ya, saran saya yang pertama adalah ketemu Tuhan dulu. Bagaimana dia harus kembali lagi ke kasih mula-mulanya bersama dengan Tuhan. Dan untuk apa dia melakukan ini semua gitu. Kalau sudah bertahun-tahun, misalnya ada orang yang jadi guru dan sudah bertahun-tahun mengajar, kadang-kadang kan mengalami yang namanya capek ya, rutinitas dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang orang itu akan merasa bosan mengajar karena seperti itu terus lagi. Harus kembali lagi, ditarik kembali ke awal, kenapa dia ada di sana gitu. Dan kalau kita ngomong tentang sesuatu yang rohani, panggilan, berarti jelas asalnya dari Tuhan. Berarti kita harus tarik dulu kenapa Tuhan taruh kita ada di tempat itu. Maka tiba-tiba saya percaya passion itu akan menyala lagi. Kalau kita ngomong tentang ayat ada di Yeremia 20 ayat 9. Bagaimana Yeremia pada waktu ditekan begitu luar biasa, tapi dia ngomong setiap kali aku tidak mau ngomong lagi tentang firman Tuhan, aku tidak mau lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka ada seperti api di dalam tulang-tulang. Nah, kenapa ada api dalam tulang-tulang itu? Ada suatu semangat yang tidak bisa ditahan untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, seperti itu. Ya, kita pengen ngerti sebenarnya ya, untuk orang itu mengaplikasikan passion dalam kehidupannya. Kita nggak cuma berbicara tentang masalah pelayanan, tapi kita juga berbicara tentang yang seperti Mas Priyambodo tadi katakan, banyak orang dia suka sama bulu tangkis gitu kan, dia punya passion di sana gitu kan. Dan cara mengaplikasikannya gitu kan, aplikasi orang-orang yang punya passion itu seperti apa gitu, Mas? Aplikasinya, orang itu akan mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk dirinya sendiri. Makanya akan ada sukacita di sana, akan ada kreativitas di sana. Maka orang yang passion itu dia akan punya beban, dia akan punya kreativitas, dia akan melakukan yang terbaik untuk apa yang dia sedang kerjakan. Jadi akan tidak menjadi monoton lagi ketika orang itu memiliki passion di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia akan terus berpikir bagaimana caranya mengerjakannya dengan baik, dan sukacita itu akan keluar dengan sendirinya. Misalnya tadi kita sepak bola atau kita badminton atau kita renang atau apapun lah, maka kita akan menemukan gaya-gaya yang lain kadang-kadang gitu. Oh, ini caranya menendang dengan kaki luar, kaki dalam, ini caranya mengoper yang benar, tiba-tiba bisa mengoper back pass dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang tiba-tiba
otomatis otak dan hatinya akan berkembang gitu, kapasitasnya akan berkembang dengan sendirinya. Jadi dia akan mengerjakan itu dengan sukacita, tidak lagi dengan bersungut-sungut. Apalagi bersungut-sungut, pasti ada yang salah dengan orang yang mengerjakan sesuatu dan sungut-sungut, berarti pasti ada yang salah. Jangan-jangan tidak ada gairah dalam dirinya gitu. Itu seperti passion, itu seperti kita ketemu dengan orang yang kita cintai, Mbak, atau sesuatu yang kita cintai gitu. Wow. Jadi kalau kita lama nggak datang atau kita pergi di satu tempat, kita jauh dengan orang tua kita, maka gairah itu waktu kita akan ketemu orang tua kita, maka kita akan sangat bersukacita ketemu gitu. Jadi pengen gimana caranya nih sampai ketemu, gimana caranya sampai berhasil. Misalnya ada guru yang ada passion di pendidikan, maka dia akan ketika ngajar anak kok bosan atau mungkin ngajar anak kok sulit sekali diajar, maka orang itu akan menemukan bagaimana caranya supaya anak ini bisa mengerti. Itu gairah itu akan membawa dia sampai ke penemuan-penemuan baru, kreativitas, sesuatu yang kreatif, bagaimana caranya orang ini bisa berkembang ya dan lain sebagainya, kayak gitu aplikasinya menurut saya. Jadi ada banyak aplikasi ya, maksudnya passion itu yang mendorong orang untuk lebih maju, untuk lebih berkembang, untuk mengerjakan apa yang dikerjakan gitu kan. Kalau kendala passion sendiri seperti apa ya Mas Bodo? Priam Bodo, kira kita kan ngerti passion itu kan orang itu sangat bergairah dan meledak-ledak karena kadang-kadang kan emosi juga dan membuat orang itu sering kadang-kadang dengan passion sendiri malah terlalu gitu kan untuk mengerjakan yang terlalu berlebihan gitu ya. Kadang-kadang kendala passion sendiri kan ada yang seperti itu lah. Kira-kira untuk hal seperti itu Mas Priambodo sendiri punya gambaran seperti gimana ya? Kalau menurut saya sih kayak ini, ada dua ya sebenarnya. Ada yang tadi passionnya cenderung meledak-ledak sehingga dia tabrak semua. Tapi ada juga yang sebaliknya, orang yang terlalu sulit untuk fokus untuk mengerjakan itu dengan gairah dan lain sebagainya. Sebenarnya ada dua. Kalau yang pertama itu masalah yang sampai kebablasan mengerjakan itu, yaitu jelas pengendalian diri harus penting di sana. Jadi harus kapan waktunya digas, kapan waktunya direm, kapan waktunya jalan, kapan waktunya berhenti. Menurut saya itu pengendalian diri ya Mbak. Dan kalau kita ngomong tentang batas-batas ya kita harus ngerti sampai di mana kita mengerjakan sesuatu. Dan itu ngomong banyak tentang kalau kita berbicara di pekerjaan, jangan sampai ada orang ngerjakan tugasnya sekretaris tapi tiba-tiba ada uang masuk karena dia begitu passion semua dipegang dan lain sebagainya. Ada batas-batas yang dia harus mengerti sampai di mana dia bisa mengerjakan itu. Yang kedua bisa orang-orang di sekitar yang mengingatkan dan lain sebagainya. Tapi yang tantangan salah satu yang menyebabkan passionate itu, gairah itu berhenti, salah satunya itu menurut saya juga bosan, rutinitas. Itu caranya gimana ya? Menurut saya kita kembali ke awal, bagaimana kita menjaga supaya kita bisa konsisten mengerjakan itu. Karena gairah itu harus disertai dengan konsistensi. Kalau tidak hanya menyala di awal dan setelah itu berhenti. Berapa banyak orang mengiring Tuhan, mengerjakan panggilan seperti itu. Jadi di awal-awal dia begitu semangat, tapi begitu menemui hambatan atau menemui rutinitas, hal-hal yang harus dikerjakan setiap hari tiba-tiba menurun. Menurut saya ya orang itu sendiri juga harus punya dia harus bisa manage emosionalnya, dia harus punya penemuan-penemuan baru supaya terus dia tidak mengalami kebosanan-kebosanan. Menurut saya seperti itu. Kalau secara rohani ya jelas ketika ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari, maka seharusnya orang itu tidak kehilangan passionnya. Apalagi ketika kita ngomong mengerjakan Indonesia, mengerjakan panggilan untuk memberkati bangsa ini, di setiap lini apa yang kita punya ya harusnya kita tidak akan kehilangan passion itu ya. Soal menurut saya sih seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, untuk menekankan untuk teman-teman kita yang lihat channel podcast ini gitu kan, untuk orang itu bisa ngerti kita itu punya passion atau tidak. Mungkin Mas Priambodo bisa jabarkan lebih lagi bentuk-bentuk atau ciri khas orang yang memiliki passion gitu. Sekali lagi kita mau tegaskan nih. Ya jelas yang pertama orang itu akan terus bersukacita ya. Walaupun jelas hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita punya passion, ciri-ciri yang pertama jelas orang itu akan bersukacita. Ada atau tidak ada uang, ada atau tidak ada orang di sekitarnya, berat atau ringan yang sedang dikerjakan, maka orang itu akan penuh dengan sukacita. Terus yang kedua ya tadi, orang itu akan selalu menemukan penemuan-penemuan baru dari apa yang dia kerjakan. Karena dia passion, maka dia akan punya gairah untuk menggali lebih dalam apa yang dia sedang kerjakan. Dia akan terus mencari, mengerjakan dengan segenap hati. Seperti itu kalau dari saya. Yang ketiga ya jelas, kalau orang itu penuh dengan passion, maka dia akan konsisten mengerjakan itu, baik ada orang maupun tidak ada orang, apapun hasilnya. Maka ketika dia
dia menemui jalan buntu, dia akan mencari tahu bagaimana caranya saya harus memecahkan masalah ini. Menurut saya seperti itu sih, Mbak. Kalau kita bisa berpikir juga bahwa kadang-kadang orang itu terpancing passionnya atau gairahnya itu ketika bersama dengan orang banyak gitu kan. Tapi ada kalanya ketika seorang itu harus berjalan sendirian, misal dia di pekerjaannya ataupun dia harus pelayanan, katakanlah dia harus keluar kota atau keluar pulau sendirian. Kira-kira bagaimana cara orang itu bisa menemukan passionnya sendiri ataupun dia menjaga passionnya? Itu kan kadang-kadang banyak orang yang jatuh di sana gitu ya. Ada orang yang diutus ke suatu tempat, tiba-tiba dia tidak bisa menemukan passionnya gitu kan, untuk tempat itu bahkan gitu kan, dan itu yang membuat dia jatuh dalam pelayanan. Kira-kira tips apa nih ya bisa Mas Priambodo kasih buat kita untuk jaga passion itu ataupun dapat passion itu? Ya, kalau saya sih jelas memang dengan komunitas atau dengan banyak orang kita sedang berjalan itu pasti mempengaruhi juga ya, sedikit banyak mempengaruhi. Jadi kalau saran saya sih salah satunya kita terus keep in touch dengan orang-orang yang support kita. Karena ada beberapa orang juga yang jadi toksik ya. Jadi misalnya kita sedang mengerjakan sesuatu malah dia nyinyir, dia kata-katakan gak baik dan lain sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar juga milih orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang membangun dan siapa yang menjatuhkan. Kalau ada orang yang diutus di luar kota, bahkan luar negeri, luar pulau dan lain sebagainya, sekarang sudah ada sosial media ya Mbak. Jadi kita bisa pakai sosial media yang ada sehingga kita bisa menjalin hubungan walaupun kita secara jasmani kita jauh, tapi kita bisa terus keep in touch dengan orang-orang yang support kita, yang membangun kita. Terus yang kedua, kalau misalnya di luar ya dan lain sebagainya, kita harus tetap jaga kenapa kita ada di situ. Alasan itu adalah alasan yang paling penting, karena kita akan mengerti kenapa kita di situ itu kan membuat kita bergairah lagi untuk mengerjakan semua itu. Jadi menurut saya ya bisa dijaga dengan sosial media, dengan hal yang masuk di pikiran kita, di mata kita. Jadi kita tuan rumah atas hidup kita gitu. Jadi kita tuan rumah atas mata kita tuan rumah atas telinga kita tuan rumah atas hati kita tuan rumah atas pikiran kita. Itu kenapa kita harus, siapa yang boleh masuk di dalam hidup kita dan siapa yang tidak gitu. Saran saya kalau ada orang-orang yang sedang mengerjakan panggilan itu penuh dengan gairah, kita harus pilih. Kadang-kadang bukan berarti kita tidak mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak. Karena pada kenyataannya ada orang-orang yang memang seperti toksik, mereka justru membunuh panggilan itu sendiri gitu. Itu kenapa menurut saya ya kita harus menjaga diri kita dari orang-orang seperti ini kalau memang belum kuat, dan tetap cari hubungan dengan orang yang mensupport kita lewat sosial media dan lain sebagainya. Yang kedua ya tadi, kita harus narik kembali ke titik awal sebenarnya kenapa kita melakukan ini semua. Kenapa Tuhan suruh saya pergi ke luar pulau, kenapa saya harus ada di Jakarta, kenapa saya harus ada di Sumatera dan lain sebagainya. Kita harus kembali ke sana, maka tiba-tiba gairah itu akan terus terjaga dengan sendirinya gitu. Kayak gitu sih Mbak kalau dari saya. Oke. Buat menutup podcast kita pada saat ini, kira-kira bisa nggak Mas Priambodo kasih pesan atau untuk sobat-sobat BMTV, kira-kira bagaimana harus menjaga passion atau apapun yang kira-kira Mas Bodo dapat? Kalau dari saya sih pesan buat semua pendengar dan semua yang menonton Berita Mujizat TV, saran saya sih satu, terus kerjakan itu dengan segenap hati. Karena kadang-kadang waktu kita mengerjakan itu tidak ada orang yang mengerti. Jadi bahkan waktu Maria mengandung nggak ada orang yang ngerti dia gitu. Waktu Elizabeth mengandung nggak ada orang yang ngerti dia. Tapi yang dikerjakan adalah jaga terus, kerjakan terus sampai akhirnya bayi itu lahir. Waktu bayi itu lahir maka semua mata akan memandang. Nah, kita harus menjaga hati kita, kita harus menjaga apa yang masuk dalam diri kita, supaya apa? Supaya kita sendiri mengerti apa yang membuat kita jatuh, apa yang membuat kita down. Nah, kita harus hindari itu. Kalaupun kita terpaksa harus ketemu dengan orang seperti itu, kita harus mengalami hal yang seperti itu, ya lewati saja, tapi terus jaga hati, terus ada dalam hadirat Tuhan, terus menjaga diri, hubungan dengan Tuhan. Maka saya percaya api itu akan terus menyala dan tidak bisa ditahan lagi. Seperti itu untuk teman-teman semua pendengar, penonton Berita Mujizat TV, terus maju saja demi Tuhan dan Indonesia, jangan takut. Kalau Tuhan suruh maka Tuhan akan sertai gitu. Itu kenapa biarkan api itu terus menyala. Seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Priambodo untuk waktunya. Banyak sekali yang kita dapat hari ini. Banyak sekali yang Mas Priambodo tadi udah kemukakan dan kita dapat petik semua materi-materi yang ada tentang passion. Dan buat teman-teman BMTV, jangan lupa kalian bisa subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa kalau kalian punya tema ataupun konsep ataupun kalian punya sesuatu yang ingin kalian bahas di channel YouTube kita BMTV, kalian bisa komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe yang banyak dan share YouTube kita, video-video YouTube kita, agar nama Tuhan dimuliakan, kebenaran Tuhan disiarkan,
Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mau lihat YouTube kami. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati.